Beberapa tahun belakangan ini, emansipasi wanita atau kesetaraan gender mulai digaungkan oleh kaum perempuan. Mereka mengatakan bahwasanya perempuan tidak hanya di rumah saja. Perempuan juga berhak untuk beraktivitas sebagaimana lelaki. Perempuan juga berhak untuk menjadi pemimpin. Perempuan juga berhak melakukan aktivitas sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh laki-laki. Sebenarnya kesetaraan gender atau emansipasi wanita ini sudah jauh dilakukan oleh perempuan Minang. Sebagaimana yang kita kenal, salah satunya adalah Rahma El Yunisia. Bagaimana profilnya? Mari kita bahas. Nama Rahma El Yunisia mungkin tak seakrab nama R.A. Kartini atau pahlawan lainnya. Namun, pemilik gelar bintang Mahaputra Adi Pradana ini tidak diragukan lagi jasa-jasanya dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam pada perempuan. Rahma El Yunisia adalah pelopor yang tidak hanya memperjuangkan hak perempuan atas pendidikan, namun ikut meningkatkan derajat perempuan di Sumatera pada masa-masa penjajahan Belanda dan Jepang. Rahma El Yunisia lahir pada tanggal 20 Desember 1900 di Bukit Surungan, Padang Panjang. Ia adalah seorang sosok yang memperjuangkan pendidikan di tengah-tengah masa penjajahan Belanda kala itu. Rahma Yunisia adalah putri bungsu dari 5 bersaudara. Kakaknya bernama Zainuddin Labai, Maria, Muhammad Rashad, dan Rihanah, dan kesemuanya adalah tokoh-tokoh yang ikut berperan dalam mendukung perjuangan Rahma El Yunisia sendiri. Ayah Rahma El Yunisia adalah seorang ulama terkenal bernama Syekh Muhammad Yunus, dan ibunya sosok yang menjadi inspirasi bagi Rahmah bernama Rafi'ah. Rahmah kecil belajar ilmu-ilmu agama dan lainnya bersama ayahnya. Sementara bersama ibunya, Rahmah belajar tentang keputrian dan rumah tangga. Tidak hanya mendapatkan pembelajaran di rumah, Rahmah kecil juga kerap menimba ilmu di masjid-masjid terdekat. Pendidikan formal pertama yang ditempuh Rahmah adalah pendidikan di Diniyah School. Adalah sebuah sekolah yang didirikan oleh kakaknya Zainuddin Labai. Pada usia 15 tahun, Rahmah belajar bahasa Arab dan Latin bersama murid-murid lainnya di sekolah. Rahmah dikenal sebagai murid yang cerdas dan kritis semasa sekolahnya. Meskipun terkesan seperti perempuan beruntung yang mampu memperoleh pendidikan pada masa itu, sebenarnya Rahmah juga menuntut ilmu dalam batasan-batasan yang sempit. Ia juga terkekang dengan ketidakmampuannya untuk belajar dengan bebas karena pada saat itu masih dalam masa penjajahan. Diniyah School adalah sekolah dengan sistem koedukasi, yaitu sistem belajar secara bersamaan dalam satu kelas tanpa membedakan jenis kelamin. Kendati demikian, para siswi kesulitan mengemukakan pendapat dan pemikirannya saat kegiatan pembelajaran berlangsung, dikarenakan minimnya komposisi siswi dan guru perempuan di kelas tersebut, sehingga diskusi yang berlangsung lebih banyak dipengaruhi oleh kaum laki-laki. Hal inilah yang kemudian membuat Rahmah menjadi kurang leluasa belajar di Diniyah School. Berangkat dari hal tersebut, Rahmah bersama 3 sahabatnya yang bernama Rasuna Said, Nanisah, dan Upi Japang akhirnya memutuskan untuk membuat kelompok belajar agar mereka bisa berdiskusi dengan bebas dan memperdalam ilmu dengan belajar di luar sekolah. 4 sekawan yang haus akan ilmu ini sangat aktif menuntut ilmu di masjid-masjid terdekat. Mereka aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian dan berguru kepada syekh-syekh ternama kala itu, di antaranya seperti Syekh Muhammad Jamil Jambe, Syekh Abdul Latif Rashidi, dan Syekh Daud Rashidi. Saat berusia 23 tahun, sangatlah besar semangat dan keinginan Rahmah untuk memajukan pendidikan bagi kaum perempuan. Pada akhirnya, pada 1 November 1923, Rahmah mendirikan Diniyah School Putri
atau Madrasah Diniyah Lil Banat yang bertempat di Masjid Pasar Usang. Murid pertama Diniyah School Putri kala itu berjumlah 71 orang yang merupakan ibu-ibu muda. Lalu selanjutnya pada tahun 1925 didirikan pula sekolah yang merupakan bagian Diniyah School Putri. Namun fokus dari pengajaran sekolah ini adalah membaca dan menulis. Nama sekolah ini adalah Sekolah Menyesal. Sekolah Menyesal diselenggarakan untuk memberantas buta aksara pada perempuan-perempuan Minang khususnya. Sekolah Menyesal hanya beroperasi selama 7 tahun, yakninya sampai pada tahun 1932. Adapun orientasi atau tujuan dan pemikiran dasar dari sekolah yang didirikan oleh Rahmah El-Yunisiyyah tertuang di dalam tujuannya, yakni perguruan diniyah putri melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas ajaran Islam dengan tujuan membentuk putri yang berjiwa Islam dan ibu pendidik yang cakap dan aktif serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan tujuan tersebut, Rahmah juga membangun Diniyah School Putri menjadi sekolah yang bebas, tidak terbelenggu dengan kepentingan politik apapun kala itu. Rahmah selalu menolak bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah, Belanda, partai politik, atau bahkan dari organisasi agama. Menurut Rahmah, politik untuk murid-murid adalah kecintaannya kepada tanah air dan harus didasarkan kepada iman yang tebal di dada. Kalau hal ini tidak ada pada dirinya, ia akan menjadi bumerang, yakni akan menentang dan menghancurkan. Rahmah bahkan memilih bercerai dengan suaminya, Haji Bahauddin Latif, karena disebabkan perbedaan orientasi atau tujuan, di mana suaminya kala itu memilih terjun di dunia politik, sementara Rahmah ingin fokus membangun pendidikan bagi kaum perempuan tanpa ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik. Ternyata tidak hanya dalam hal pendidikan. Pada tanggal 12 Oktober 1945, Rahmah mempelopori berdirinya Tentara Keamanan Rakyat, yang anggotanya terdiri dari Laskar Gyugun. Ia tidak hanya mengayomi Tentara Keamanan Rakyat, yang kemudian berubah nama menjadi TNI, tetapi juga barisan pejuang yang dibentuk organisasi Islam seperti Laskar Sabilillah dan Laskar Hizbullah. Atas pengaruh Rahmah El-Yunisiyyah dalam dunia ketentaraan dan pergerakan di Sumatera Tengah, ia kemudian dipenjara dan kemudian disekap di sebuah rumah seorang polisi Belanda di Padang. Rahmah kemudian baru dilepas setelah mendapatkan undangan dari panitia konferensi pendidikan di Yogyakarta. Setelah konferensi selesai, Rahmah kemudian mengikuti Kongres Kaum Muslimin Indonesia di Jakarta dan akhirnya kembali ke Padang Panjang setelah penyerahan kedaulatan. Karena perjuangan Rahmah El-Yunisiyyah terhadap negara sangat besar, maka pada tahun 1955 ia terpilih sebagai anggota DPRS dari Partai Masyumi. Ia duduk di lembaga ini hingga pada tahun 1957. Pada tahun 1955, Abdurrahman Taj atau Syekh Jami Al-Azhar kala itu berkunjung ke Indonesia, lalu kemudian menyempatkan dirinya untuk datang ke Diniyah Putri. Sebagai penghargaan, ia mengundang Rahmah El-Yunisiyyah ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir kala itu. Lalu pada tahun 1957, Rahmah El-Yunisiyyah menunaikan ibadah haji dan berkunjung ke Universitas Al-Azhar sebagaimana undangan dari Abdurrahman Taj atau Syekh Jami Al-Azhar. Kemudian ketika ia berkunjung ke sana, Rahmah El-Yunisiyyah disambut sebagai seorang syekhah, adalah sebuah gelar kehormatan agama tertinggi yang diberikan kepada perempuan. Demikianlah profil seorang
pahlawan pendidikan perempuan dari Sumatera Barat yang bernama Rahmah El Yunisiah.